Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Material Dino, dosen pengampu mata kuliah Data Mining di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Dinaukara Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Data Mining. Jadi mata kuliah Data Mining ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep dan pengertian data, dan juga memberikan pemahaman tentang konsep dan pengertian data mining. Kemudian life cycle of data mining, algoritma klasifikasi, algoritma klasterisasi, algoritma prediksi dan estimasi yang dapat digunakan untuk keperluan data science dan juga big data. Jadi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan data. Adapun kemampuan yang diharapkan mahasiswa miliki setelah mengikuti perkuliahan data mining ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep data mining. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisa berbagai kegagalan proyek pengembangan sistem cerdas menggunakan data. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah menggunakan data science maupun data mining. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisa dan menyelesaikan masalah menggunakan Python, bahasa pemrograman Python, menganalisis dan menginterpretasikan data menggunakan beragam library di bahasa pemrograman Python. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisa, dan menentukan objek AI di dalam bisnis. Oke, selanjutnya, menganalisis dan menentukan tujuan teknis dan fondasi data science ataupun data mining, membuat rencana proyek data science, kemudian menjelaskan, menganalisa, dan melakukan pengambilan data untuk proses data science maupun data mining. Selanjutnya, menganalisis dan melakukan telaah data dengan beberapa metode statistika. Kemudian menjelaskan, menganalisa, dan menelaah data dengan teknik visualisasi data. Yang selanjutnya menganalisis dan menggunakan teknik visualisasi untuk menganalisa data. Kemudian memilih dan uh, memilih data sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya melakukan pembersihan data atau data cleaning dan juga mengecek kualitas dan kecukupan data. Selanjutnya, mahasiswa juga dituntut untuk mampu menjelaskan berbagai macam teknik transformasi data, menjelaskan tahapan yang diperlakukan, menjelaskan tahapan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah menggunakan transformasi data, melakukan transformasi data, dan membuat dokumentasi konstruksi data. Selanjutnya, menganalisis data untuk menentukan representasi data awal, menjelaskan tahapan transformasi data, dan hasil dapat dituangkan dalam bentuk tertulis. Oke, yang selanjutnya melakukan analisis hasil pelabelaian data, mampu menjelaskan jenis model klasifikasi, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan jenis model klasterisasi, dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menjelaskan algoritma Artificial Neural Networks atau ANN. Adapun metode pembelajaran yang kita lakukan di mata kuliah data mining ini, yaitu menggunakan metode pembelajaran hybrid. Yang pertama yaitu sinkronus melalui virtual meeting maupun live meeting, in-person meeting. Jadi bertemu secara langsung tatap muka, baik secara fisik maupun secara virtual. Kemudian yang kedua yaitu asinkronus. Ini kita menggunakan platform LMS, Learning Management System, yaitu di website kita spada.teknokrat.ac.id. Jadi materi, kemudian kuis soal akan selalu diupdate di Spada tersebut. Oke, untuk metode pembelajarannya, yaitu metode ceramah 15%, metode diskusi 20%, metode demonstrasi 20%, metode eksperimen 20%, dan metode pemecahan masalah 25%. Jadi beberapa metode tersebut akan kita kombinasikan supaya hasil yang didapat lebih maksimal. Jadi tidak hanya pembelajaran satu arah, ada juga pembelajaran diskusi dua arah, kemudian pembelajaran menggunakan metode demonstrasi ya. Jadi dari data-data yang sudah kita kumpulkan nanti kita akan demokan cara menganalisis dan juga cara memvisualisasikan cara melakukan modeling. Oke, dan juga yang selanjutnya melakukan eksperimen. Jadi nanti mahasiswa dapat mengumpulkan data sendiri dan melakukan pengujian sendiri. Dan yang terakhir tadi pemecahan masalah atau project based learning. Jadi mahasiswa membuat satu project
data analisis. Jadi datanya nanti bisa dikumpulkan sendiri. Kemudian setelah melakukan eksperimen, eksperimen ini harapannya bisa diimplementasikan. Jadi bisa menyelesaikan suatu masalah tertentu seperti itu. Adapun untuk interaksi pembelajaran, yaitu yang pertama konsultasi materi perkuliahan, ini bisa dilakukan di forum diskusi di LMS, di Spada ya, atau bisa juga melalui grup chat. Kita menggunakan grup chat di Google Space. Jadi mahasiswa bisa mendiskusikan hal-hal yang dirasa perlu terkait mata kuliah ini di Google Space tersebut. Oke. Kemudian untuk konsultasi terkait tugas harian dan juga konsultasi proyek tugas akhir, project based learning itu juga bisa melalui forum diskusi di LMS ataupun di Google Space. Selanjutnya terkait komponen penilaian, jadi kuis 15% poinnya, kemudian terkait tugas harian poinnya 25%, untuk UTS poinnya 25%, dan juga untuk UAS dan tugas akhir poinnya 35%. Oke, terkait untuk penilaian, jadi penilaian akhir apabila skor rata-ratanya lebih dari sama dengan 85 maka mendapat A, apabila skornya lebih dari sama dengan 75 maka mendapat B, apabila skornya lebih dari sama dengan 65 mendapat C, apabila skornya lebih dari sama dengan 55 mendapat D, dan jika kurang dari 55 maka akan mendapat E. Jadi sekian deskripsi dari mata kuliah data mining. Selamat bertemu di perkuliahan data mining. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan data. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, jadi selamat datang di mata kuliah data mining. Kita hari ini akan belajar tentang data science methodology. Jadi, metode yang dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan data ya. Oke, saya izin share screen. Oke, screen ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, sudah tampil ya? Sudah, Pak. Oke. Pak. Yap, jadi langsung saja kita mulai data science methodology. Nah, kenapa kok kita harus belajar metode data science? Oke, jadi tujuan kita belajar ini, yang pertama yaitu supaya kita bisa menjelaskan, menganalisa berbagai kegagalan proyek pengembangan sistem cerdas menggunakan data. Kemudian yang kedua, menjelaskan dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah menggunakan data science. Jadi intinya kita akan belajar proses menyelesaikan suatu kasus menggunakan data, dari awal, dari pengumpulan data, kemudian analisis data, dan hal-hal apa saja yang dibutuhkan sampai kita bisa menjawab suatu permasalahan. Oke, jadi data science methodology yang akan kita pakai itu kita ambil dari seorang senior data scientist di IBM. Ini cukup populer karena data science methodology ini beragam ya. Namanya metodologi atau metode itu beragam, banyak. Nah, kita pakai patokan dari salah satu top researcher-nya. Oke, jadi ini adalah framework-nya, Data Science Methodology yang diperkenalkan oleh John Rollins, Senior Data Scientist di IBM. Jadi ada 10 langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan menurut si Bapak John Rollins ini. Oke, kita akan breakdown secara detail. Oke, jadi in a nutshell atau secara singkatnya ya, dari 10 konsep tadi, itu di breakdown menjadi secara umum ada 3 kelompok. Oke, kelompok yang pertama, yaitu dari from problem to approach, jadi dari permasalahan ke pendekatan. Nah, itu permasalahannya apa, kita harus paham, kemudian pendekatan apa yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu, kita harus tahu juga.
Oke, untuk stage setelahnya atau grup kedua yaitu working with data, jadi bekerja dengan data. Setelah kita tahu masalahnya apa dan metode apa atau algoritma apa yang dipakai untuk menjawab permasalahan itu, nah baru nih kita bekerja dengan data, mulai dari mengumpulkan data, kemudian memahami data, menyiapkan data, data preparation, atau memanipulasi data ya. Jadi supaya data ini siap untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut atau diterapkan algoritma-algoritma tertentu. Oke, baru ke next stage-nya deriving the answer. Baru kita menjawab pertanyaan dari permasalahannya kita sudah tahu, datanya sudah ada, baru kita jawab pertanyaannya seperti apa. Oke, jadi kurang lebih itu kita coba bahas secara lebih detail lagi. Yang pertama yaitu business understanding. Oke, ini ada 10 stages ya. Stage yang pertama yaitu business understanding, memahami bisnis. Nah, jadi memahami bisnis ini problemnya apa yang kita mau coba selesaikan. Misalkan problemnya mau mencoba menyelesaikan permasalahan eh, loan approval. Jadi misalkan di suatu institusi finance atau institusi keuangan, dia mempunyai data untuk memprediksi pelanggan ini dia pinjamannya bakal dibayar terus atau menunggak. Nah, itu kan permasalahan tuh. Oke. Jadi kita harus paham dulu apa masalahnya. Nah, masalah ini tentunya di seluruh bidang itu ada. Oke, jadi tugas seorang data scientist pahami dulu masalahnya. Jadi bukan fokus ke metode, fokus ke algoritma itu nanti. Tapi yang pertama fokus ke business understanding. Masalah apa yang coba kita selesaikan? Apakah kita mau mencoba menyelesaikan masalah yang tadi, loan approval, atau mau mencoba menyelesaikan masalah, misalkan memprediksi apakah student ini bakal eh, lulus tepat waktu atau drop out, atau masalah-masalah apapun itu harus kita pahami. Setelah masalahnya kita paham, baru metode analisisnya yang kita tentukan. Oke. Kemudian stage selanjutnya, from requirements to collection. Jadi kebutuhan data apa yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, jadi data yang harus kita kumpulkan ya tentunya harus bisa menjawab permasalahan tadi. Nah, jadi kebutuhan datanya apa, baru kita kumpulkan datanya. Oke, setelah kita tahu kebutuhan data apa, kita kumpulkan datanya, baru setelah itu kita pahami datanya, data understanding. Oke, jadi memahami data ini mulai dari preparation, cleaning, jadi data yang belum sesuai format atau tipe data belum sesuai, itu harus disesuaikan. Oke, kalau sudah data preparation, nah setelah tahap tadi selesai, baru next stage-nya modeling. Jadi metode atau algoritma apa yang akan kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan dari data yang sudah kita punya tadi. Nah, kalau modelingnya sudah, baru next stage-nya kita evaluasi. Apakah modelnya ini bagus atau enggak kinerjanya. Oke. Nah, setelah kita evaluasi modelnya, baru next stage-nya from deployment to feedback. Jadi model yang sudah kita buat itu di-deploy atau diterbitkan ya, supaya bisa langsung dipakai. Nah, biasanya kita deploy-nya ke server atau ke apa namanya, ke database tertentu, jadi supaya end users atau orang lain itu bisa menggunakan. Nah, baru step-nya feedback. Jadi setelah orang lain menggunakan model yang kita deploy, kita diberikan feedback oleh orang-orang tertentu supaya kita bisa merevisi terus. Nah, makanya di sini ada loop, ada beberapa bagian yang ada panah ke next-nya atau ada loop panahnya lagi ya. Nah, maka karena ini memang suatu proses yang berulang. Oke, secara umum itu nanti akan kita breakdown lebih detail lagi. Nah, jadi secara bahasa yang paling sederhana, data science methodology ini langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh data scientist untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, namanya metodologi atau metode ya, langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini tentunya dari yang paling awal sampai paling akhir. Jadi dari mengidentifikasi masalah sampai kita bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, ini tadi untuk framework-nya. Nah, secara umum, tadi sudah kita bahas, jadi framework ini secara umum dibagi menjadi 5 aspek tadi ya, ada from problem to approach, from requirements to collection, from understanding to preparation, from modeling to evaluation, from deployment to feedback. Dan
5 aspek ini dibagi menjadi 3 grup. Perencanaan, yaitu kita membuat planning dulu, kemudian bekerja dengan data, dan yang terakhir baru membangun solusi. Oke, nah, business understanding. Jadi problem apa yang ingin kita selesaikan. Ya, tentunya kita harus mulai dulu dari menentukan goals dan objektifnya ya. Misalkan goals-nya improvement apa yang mau dicapai. Oke, atau objektifnya apa yang perlu dilakukan untuk mencapai goals tersebut. Itu harus jelas. Jadi, kalau kita menyelesaikan masalah, tapi kita nggak tahu masalahnya apa, atau kita nggak tahu goal-nya apa, ya it's meaningless, jadi sia-sia gitu. Oke, kalau di beberapa kasus, contohnya kasus bisnis, ya kita harus pahami dulu bisnis metrics-nya bagaimana. Oke, jadi misalkan kita bergerak di bidang bisnis, kita harus tahu dulu untuk digital marketing misalkan. Jadi misalkan kalau di setiap industri itu kan ada beberapa divisi ya, contohnya divisi di digital marketing. Dia mempunyai data, jumlah visitors, kemudian new visitors, aplikasi yang diinstal kalau bisnis ini mempunyai aplikasi, dan rating aplikasinya bagaimana. Nah, itu data yang bisa didapatkan atau business metrics yang bisa didapatkan dari divisi digital marketing. Kemudian untuk transactions ya tentunya ada pendapatan revenue, kemudian untuk transaksi bagaimana, untuk unique buyers, orang yang beli itu datanya juga ada, dan conversion rate. Oke, kemudian untuk promo, biaya promosi, return on of investment, kemudian customer service ya jumlah pelanggan yang komplain, kemudian jumlah komplain yang terselesaikan atau kepuasan pelanggan dan lain-lain. Next, mungkin ada fraud, jadi ada cut fraud, cost loss. Nah, ini beberapa matriks yang itu membutuhkan domain knowledge. Oke, setelah kita paham bisnisnya, permasalahan bisnisnya, next step-nya yaitu analytic approach atau metode analisis apa yang akan dipakai. Oke, jadi gimana kita menjawab permasalahan menggunakan metode tertentu. Jadi ada sangat banyak metode yang bisa kita pakai. Mungkin sudah teman-teman udah familiar ya tentang machine learning, kemudian artificial intelligence, banyak metode yang bisa kita pakai. Nah, untuk memberikan sedikit gambaran, jadi secara umum untuk membagi approach ini ada 4 ini. Yang pertama yaitu kalau kita mau menjawab what happened atau apa yang terjadi, kita bisa menggunakan descriptive statistics. Oke, jadi misalkan penjualan bulan lalu seperti apa, produk apa saja yang terbeli di bulan lalu, itu bisa kita jawab pakai descriptive statistik. Jadi menggunakan rata-rata, mean ya, mean, median, modus, kemudian nilai-nilai statistik yang lain, itu cukup untuk menjawab what happened. Oke, kalau kita mau menjawab why did it happen, kenapa kok itu bisa terjadi, nah baru kita menggunakan pendekatan diagnostic analytics. Jadi kita diagnosa nih, kenapa kok penjualan bulan lalu turun dibanding bulan sebelumnya? Atau kenapa kok nilai investasi tahun ini turun jauh dibanding tahun sebelumnya? Nah, itu kalau kita mau mengetahui kenapanya, maka kita pakai diagnostic analytics. Oke. Kemudian kalau kita mau tahu apa yang akan terjadi, apakah penjualan di bulan depan akan meningkat? Apakah nilai investasi perusahaan kita tahun depan meningkat? Nah, itu kita bisa pakai predictive analytics. Nah, predictive analytics ini kalau di algoritma machine learning mungkin kita kenalnya dengan regresi ya, atau klasifikasi, itu bisa juga dipakai untuk menjawab what will happen. Oke, kemudian untuk yang terakhir, ini yang paling advance-nya ya. How can we make it happen? Bagaimana supaya kita bisa membuat itu terjadi? Jadi gimana supaya kita bisa membuat investasi ke perusahaan kita tahun depan naik? Gimana supaya kita bisa meningkatkan penjualannya 10 kali lipat? Nah, ini menggunakan pendekatan prescriptive analytics. Oke, jadi ini beberapa analytic approach ya, yang bisa kita pakai untuk menjawab suatu problem menggunakan data. Oke, jadi permasalahan ini itu bisa kita selesaikan menggunakan pendekatan data science. Nah, jadi business understanding-nya, problem-nya, bagaimana cara membantu tim assessment memeriksa pinjaman customer.
Atau kita bisa mengautomatisasi pinjamannya supaya si tim asesmennya ini nggak ngecek manual ya. Oke, kemudian goals-nya meningkatkan kecepatan pemeriksaan pengajuan tanpa menambah cost ya kan, karena memang kita mau goal-nya ini supaya membuat sistem yang bisa otomatis gitu. Objektifnya itu membuat sistem untuk membantu asesmen pinjaman secara otomatis. Oke, kemudian untuk bisnis metrics-nya daily resolve application, jadi berapa banyak pengajuan yang berhasil diselesaikan dalam sehari. Kemudian average resolve time atau rata-rata waktu yang dibutuhkan dari pengajuan masuk sampai asesmen selesai itu berapa lama. Nah, untuk analytic approach-nya kita pakai predictive analytics. Permasalahan yang akan kita selesaikan ini apa? Yang mana? Kalau dari tadi kan ada ini ya. Yang ini yang mau kita selesaikan yang mana? Kita akan Di mempredik ya. hmm, setelah kita mendapatkan deskriptif, maksudnya setelah kita mendapatkan data dan Mhm, mendiagnosa, kita akan mhm. melanjutkan ke apa yang akan terjadi di masa yang akan datang menggunakan prediktif analistik. Mungkin, Pak. Oke, karena memang kita goal-nya akan memprediksi ya apakah customer-nya ini dikasih pinjaman atau tidak. Itu kan what will happen berarti ya, apa yang akan terjadi, dikasih pinjaman atau nggak dikasih pinjaman. Nah, maka kita pakai predictive analytics. Oke, thank you yang sudah jawab. Oke, next, data requirements. Jadi data apa saja yang kita butuhkan untuk menjawab problem tersebut. Nah, kalau datanya sudah kita dapat, maksudnya datanya sudah kita siapkan, kita planning nih apa saja yang harus kita cari, baru data collection. Nah, data collection ini bisa berasal dari sumber internal maupun sumber eksternal. Untuk sumber eksternal bisa dari database production atau dari database perusahaan ya, data transaksi, data user, data produk, atau bisa kalau kita ada marketing campaign misalkan dari database events, jadi data user click, data user page view, data user scroll, atau tracker infrastructure, atau bisa juga dari dokumen yang ada di perusahaan, misalkan dokumen Word, PDF, Excel, atau kumpulan gambar. Nah, itu semua dokumen internal yang bisa kita pakai. Oke, kalau dokumen eksternal itu bisa dari banyak sumber. Sumber pertama, data publik atau open data dari berbagai repositori. Jadi data yang disediakan oleh beberapa instansi atau beberapa organisasi. Misalkan dari Kaggle ya, itu salah satu yang paling populer, dari UCI Machine Learning, dan dari banyak website lain yang mereka memang tujuannya untuk membantu data science dalam menyediakan data dan juga belajar data gitu. Oke, kemudian ada data dari third party atau data dari vendor, data dari survei, dan bisa juga kita scraping, web scraping, atau dari API. Oke, itu bisa dari suatu website ya. Jadi kita bisa scrap dari website, jadi kita mengambil data dari website itu, karena kalau kita ngambil langsung nggak bisa, maka kita harus melakukan web scraping. Oke, kemudian correlation analysis, analisis korelasi menggunakan bisa pairwise correlation, atau metode-metode yang lain. Kemudian yang ketiga visualization, jadi kita visualize, kita plot ya, buat plot supaya lebih mudah. Nah, ini contoh plotnya. Oke, jadi yang sebelah kiri atas ada stack bar plot. Itu di situ ada decision, apakah di reject atau di approve, dan juga pekerjaan. Oke, ini disebutnya box plot ya. Nah, jadi dari box plot ini kita lihat eh, nggak ada perbedaan sebenarnya. Jadi distribusinya mirip antara yang decision-nya diterima atau di reject. Oke, kemudian data preparation, modifikasi apa yang kita butuhkan supaya data bisa dipakai. Jadi ada handle missing value, handle missing data, handle invalid value, remove duplicate, formatting, dan feature engineering. Nah, next bekerja dengan data. Jadi ini seperti loop, data requirements, data collection, data understanding, dan juga data preparation itu kita muter terus. Misalkan kita sudah ngumpulin data, ternyata setelah kita pahami datanya, data understanding, ada yang kurang. Nah, kita balik lagi untuk data collection lagi. Setelah kita pahami lagi,
ada yang kurang lagi, itu balik lagi sampai kita dapat data yang benar-benar pas. Oke. Nah, next setelah datanya rapi, bersih dari missing value, dari duplikat dan dari hal-hal yang lain, kita lakukan modeling. Karena goal dari project kita yang sebagai contoh ini untuk memprediksi apakah customer ini di approve atau di reject ya. Nah, maka dataset ini data berlabel, jadi kita pakai supervised learning. Oke. Oke. Terus bedanya apa kalau kita pakai metode konvensional dan machine learning? Kita kalau pakai metode konvensional, tentunya kita harus buat rules-nya dulu, dan datanya di-input, kemudian diprediksi, dan prediksi resultnya keluar. Udah gitu aja. Nah, tapi kalau kita pakai machine learning, kita nggak perlu membuat predefined rules. Rules-nya bukan kita yang buat, tapi biarkan si algoritma machine learning ini, dia belajar sendiri dari data, dan dia buat modelnya sendiri. Oke, jadi yang dibutuhkan ya training data sama apa yang kita mau. Jadi kita tentukan ya target variabelnya apa. Kalau di kasus kita ini approve dan reject. Oke, kalau sudah algoritmanya akan mempelajari data tersebut, membuat modeling, oke, dan dia bisa memprediksi. Jadi setelah modelnya jadi, setelah divalidasi, tinggal kita inputkan data baru, maka data baru itu bisa otomatis diprediksi oleh algoritma machine learning. Oke, Oke, kalau modelnya sudah kita buat, kita evaluasi. Jadi evaluasi itu ya gimana kinerja atau gimana performance dari model yang tadi sudah kita buat, apakah bagus atau belum. Kalau belum ya akan kita training lagi, atau kita tambah data lagi, atau kita optimize algoritmanya ganti dengan algoritma yang lain. Nah kalau sudah kita deploy modelnya ke server untuk supaya orang lain bisa akses. Dan yang terakhir feedback. Jadi setelah algoritma atau model yang tadi dibuat, dideploy dan dipakai oleh user, kita akan diminta feedback ya, kita minta feedback atau kita diberikan feedback untuk selalu mengimprove model yang kita buat tadi. Jadi supaya hasilnya lebih akurat. Oke, dan feedback ini bisa dari banyak tempat, bisa dari monitoring dashboard, atau performance real time-nya, dari end user, dari business stakeholders, atau dari engineer, atau dari manapun itu yang bisa memberikan feedback yang bagus. Oke, jadi inilah data science methodology yang bisa kita terapkan dalam data science project manapun. Oke, gitu. Thank you. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, eh, itu ya untuk pertemuan kita hari ini. Thank you. Kalau ada pertanyaan boleh email ke saya atau posting pertanyaannya di LMS kita. Kita jumpa lagi di next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.